Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini agak beda buat gue karena ini pertama kalinya gue coba RC drone. Gue tuh nggak pernah kepikiran beli RC drone, cuman karena anak gue minta RC drone, akhirnya gue beli. RC drone yang gue beli ini buat kelas pemula karena gue memang merasa gue masih sangat pemula banget untuk RC drone. Harganya juga nggak mahal karena ya memang RC ini buat RC pemula yang akan gue pakai belajar dan latihan menerbangkan drone. Jadi, kalaupun nanti drone-nya jatuh, rusak, atau terbang dan hilang, gue nggak pusing-pusing amat. Tipe yang gue beli ini mereknya Access Go, drone E99 Pro Dual Camera, warnanya abu-abu. Gue beli di toko online hijau dengan harga tidak sampai Rp200.000. Sebenarnya, kalau seperti spek di atas kertas itu tuh udah cukup banget buat kelas pemula. Katanya dia tuh punya sensor anti tabrak pada sisi depan, kanan, kirinya. Baterainya juga udah 1800 mAh, kameranya ada dua, satu di depan yang katanya 4K dan satu lagi di perut. Dan koneksi ke HP bisa melalui aplikasi RC FPV via Wi-Fi. Namun setelah gue coba sebentar, ternyata tidak sesuai dengan deskripsinya. Dia nggak punya sensor anti tabrak pada sisi-sisinya. Gue udah sempet cek di kanan kirinya itu nggak ada sensornya. Memang ada lubang pada kanan kiri dan depannya sekilas untuk sensor, tapi ternyata kosong, nggak ada isinya. Baterainya juga bukan 1800 mAh, tapi cuma 500 mAh. Dan seperti yang gue duga, kameranya bukan 4K. Kalau untuk kamera, gue tuh dari awal udah yakin ini tuh pasti bukan 4K karena harganya memang sangat-sangat murah. Untuk bodinya itu sangat-sangat ringan dan full plastik. Impresi singkat gue tentang drone ini adalah untuk penerbangan indoor, dia cukup stabil ya. Cukup mudah untuk mengatur kestabilan depan, kanan, kiri, dan belakangnya. Kalibrasinya juga mudah. Terus ada tombol yang bikin dia bisa melakukan flip atau roll ke kanan, ke kiri. Terbang. Tapi sayangnya itu turunnya itu Ini buat cukup terbangin. jauh. Jadi kalau terbangnya rendah begitu dipencet flip kanan kiri dia pasti bakal jatuh. Untuk baterai dia bisa tahan sekitar 5 menitan sebelum akhirnya lampu merahnya kedap-kedip dan drone-nya benar-benar mati. Tapi untuk penggunaan di outdoor dan ada banyak hembusan angin, nah ini nih, makin dia kena angin dia bisa terus terbang makin tinggi dan akhirnya hilang terbawa angin. Punya gue pun sempat nyaris terbawa angin dan untungnya masih sempat menabrak pohon dan bisa jatuh dengan selamat. For your information, jangkauan remote-nya itu sekitar 20 meteran. Lebih dari itu ya saya aja deh. Jadi gue benar-benar tidak merekomendasikan kalian main drone untuk kelas pemula ini di outdoor. Terutama kalau hembusan anginnya kencang. Kemungkinan besar itu pasti bakal wassalam. Dan itu udah banyak terjadi. Nah, buat kalian yang biasa main RC mobil-mobilan, kayak gue, main drone itu beneran beda banget. Karena ada perbedaan pengaturan tinggi rendah, geser kanan kiri, putar ke kanan atau putar ke kiri yang di RC mobil itu nggak ada. Lalu, kita juga nggak bisa main rem mendadak karena drone-nya butuh jarak pengereman yang sedikit lebih panjang dibanding RC mobil. Dan resiko jatuh, rusak, pecah, baling-baling lepas itu sangat besar. Kita juga harus paham mana bagian depan dan belakang dan belajar bisa menstimulasikan antara apa yang kita lihat dengan jari kita agar tepat membaca arah. Karena kalau salah baca arah sedikit bisa bikin drone kita menabrak dan jatuh. Satu hal yang gue suka dari drone ini adalah meskipun bodinya terbuat dari plastik dan terlihat ringkih, tapi ternyata build quality-nya itu cukup baik ya. Berkali-kali drone ini jatuh tapi tidak ada kerusakan berarti pada bagian baling-balingnya, pada bagian kaki-kakinya, dan juga pada bagian dinamo atau bagian baterai dan bodinya. Kesimpulannya, drone ini cocok buat pemula kayak gue yang sedang belajar terbang dan orientasi arah dan jari. Harganya murah, tahan banting, dan koneksi ke HP lewat aplikasi ketiga itu juga mudah. Saran gue, belajarlah dan pakailah drone ini di indoor. Atau kalau mau outdoor, carilah tempat yang minim hembusan angin dan minim pohon. Atau minim obstacle, atau minim rintangan, biar ketika terbang tidak menabrak kanan kiri dan juga tidak hilang terbawa angin. Sekian review singkat gue tentang drone Access Go E99 Pro Dual Camera ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.